Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 atau pada tanggal 19 IR 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 2 ayat 37. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-36, saudaraku. Mari kita sama-sama berdoa. Diberkatilah Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, yang memerintahkan kami untuk menghitung Omer yang ke-36. Amin. Saudaraku, firman berkata demikian. Dan Bani Israel melaksanakannya sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikian mereka berangkat masing-masing menurut kaum mereka dan berdasarkan keluarga leluhurnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang tata perkemahan. Setelah Bapak Ibu memerintahkan untuk mencatat seluruh bilangan jumlah penduduk bangsa Israel pada waktu itu, di mana laki-laki usia 20 tahun ke atas, saudaraku, dicatat, dan itu merupakan sebagai pembilangan, saudaraku, terhadap penduduk Israel. Selanjutnya Bapak Ibu memerintahkan tentang menyusun tata cara berkemah masing-masing sesuai dengan suku masing-masing, saudaraku. Dan Bapak Ibu menetapkan masing-masing sesuai arah masing-masing, yang di timur, arah ke timur, arah ke barat, barat utara, arah ke selatan, saudaraku. Dan kemudian bagi suku Lewi berkemah sekeliling daripada tabernakel atau kemah suci tersebut. Dan inilah perintah Bapak Yahweh. Kemudian setiap suku memiliki panji-panji masing-masing satu, dan diketuai oleh ketua sukunya tentunya, saudaraku, masing-masing keterwakilan dari masing-masing suku tersebut. Hal inilah yang Bapak tetapkan saat mereka melakukan berkemah. Saat mereka berangkat, semuanya dibongkar kembali, dan Bapak yang memerintahkan saat mereka harus berkemah, saat tiang awan itu berhenti dan mereka harus berkemah, maka semuanya kembali dipasang, saudaraku. Dan selama 40 tahun mereka melakukan pekerjaan hal ini, saudaraku, berpindah-pindah dengan memasang, bongkar pasang tenda. Dan kitab suci mencatat selama 42 kali mereka melaksanakan berkemah, saudaraku. Berarti 42 kali terjadi pemasangan dan pembongkaran terhadap kemah mereka masing-masing, termasuk tabernakel itu, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan ini ada relevansi apa dengan kehidupan kita? Pertama, saudaraku, susunan kemah seperti ini menggambarkan bahwa semua suku tersentral kepada tabernakel itu, saudaraku. Dan ini merupakan gambaran di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita tetap bersentral kepada Bapa Yahweh sebagai Elohim yang kita sembah, saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan kita tidak boleh keluar dari itu. Dan inilah sebagai gambaran relevansi tentang susunan kemah dan termasuk di dalam kehidupan kita. Karena kemah suci yang berada di tengah, saudaraku, yang lainnya mengelilingi satu sama lain menghadap kepada tabernakel atau kemah suci itu. Yang kedua, saudaraku, semuanya tersusun rapi, saudaraku. Kita bisa membayangkan satu titik tabernakel di tengah, kemudian dikelilingi oleh kemah-kemah dari suku Lewi, kemudian 3 suku dari timur, 3 suku dari barat, utara, dan selatan. Jadi bentuknya rapi, saudaraku. Dan relevansi hal ini tentunya memiliki relevansi dalam kehidupan kita, di mana dalam kehidupan kita juga Bapa Yahweh menghendaki dan sangat berkenan dengan hal-hal yang baik, yang rapi, saudaraku. Dan dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, sebagai contoh kecil, saudaraku, saat kita bangun tidur saja, di mana kita memiliki tempat tidur yang setiap malam kita istirahat di tempat itu, maka kita juga harus merapikan semua yang ada di tempat tidur itu saat kita bangun, saudaraku, sehingga semuanya menjadi baik dan rapi. Demikian juga tempat kerja kita, meja kerja kita, ruangan kantor kita, ataupun ruangan rumah kita, pekarangan rumah kita, semuanya disusun rapi, saudaraku. Dan inilah gambaran Bapa Yahweh dalam menyusunan kemah-kemah itu juga tersusun rapi dan indah, saudaraku. Demikian juga di dalam relevansi dalam kehidupan kita.
Dan Bapa sangat berkenan dengan hal itu. Namun sebaliknya saudaraku, bila kehidupan kita masih tidak mempedulikan tentang hal itu, kita menganggap hal itu sudah biar saja seperti itu saudaraku, dan berantakan, mulai dari tempat tidur kita berantakan, lemari kita berantakan, meja kerja kita berantakan, rumah kita berantakan. Namun saat keluar dari rumah kita seolah-olah kelihatan rapi dan baik saudaraku. Tentu hal ini tidak baik saudaraku, dan inilah yang harus dirubah saudaraku, karena Bapa yang menghendaki semuanya baik dan tertib dan rapi, sama seperti halnya Bapa yang memerintahkan tentang pemasangan tenda-tenda. Demikian juga yang lainnya saudaraku, yang sudah Bapa tetapkan, semua menunjukkan sesuatu yang tertib dan rapi. Itulah gambaran dalam kita juga menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin saudaraku, biarlah firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Dua hal, kita tetap tertuju kepada Bapa Yahweh, dan kita menjalani kehidupan yang tetap lakukan semuanya dengan baik dan tertib dan rapi saudaraku, karena itu semuanya kehendak Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita diberkati, dan janji firman di dalam Adonai Yeshua HaMashiach ada keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.